Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Reaksi Xiaoyan cepat dan reaksi orang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan perang. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Wush! Cao Ying ada di depan semua orang yang melarikan diri. Terlebih lagi, dia adalah yang pertama melarikan diri saat penghalang ruang itu pecah. Namun, beberapa saat nafas setelah dia berteriak, sesosok tubuh melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Mata cantiknya menyapu untuk melihat siapa orang itu. Siapa lagi yang bisa menjadi sosok selain Xiaoyan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka melirik satu sama lain sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka lari ke hutan luas. Kejar, jangan biarkan siapapun dari mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang ruang telah rusak dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara lantang. Dimengerti. Selusin ditambah pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara teratur, mengejar para individu yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu melesat ke arah Xiaoyan dan Cao Ying menghilang. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang sekitarnya perlahan-lahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka melintas di antara hutan dan menghilang. Zing! Dua orang bergegas keluar tanpa memutar kepala mereka. Tiba-tiba muncul riak dari pohon di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiaoyan dan Cao Ying. Tatapan mereka bergegas menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song Qing. Kegembiraan melintas di wajah Song Qing ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiaoyan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka bahkan sedikit. Sebaliknya, tubuh mereka melintas dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song Qing berkedut ketika dia melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain saat ini. Dia melepaskan kecepatannya ke maksimum dan diikuti dengan cepat. Mereka bertiga liar melarikan diri di dalam lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin menyingkirkan Do Sun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takutkan. Satu-satunya yang bisa bertarung melawan Do Sun berpakaian hitam ini sepertinya adalah monster terakhir di puncaknya. Tiga tokoh bergegas di atas hutan seperti badai liar, menyebabkan daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiaoyan adalah serius. Cahaya perak yang terang terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip kadang-kadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan-lahan akan menyebar. Berderak, kaki Xiaoyan baru saja mendarat di pohon besar ketika dia meringkuk lututnya. Dia baru saja meminjam kekuatan untuk menembak maju dengan cepat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung di busur aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Blaar!
Segera setelah sosok Xiao Yan ditarik kembali, ruang jarak pendek dari tempat kakinya tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Matanya yang dingin menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatan kamu cukup cepat, sayangnya, itu masih tidak cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik Xiao Yan trio sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat ini. Orang ini memang bermasalah untuk ditangani. Jangan buang waktu dari diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu tampaknya telah kehilangan kesabarannya secara bertahap. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya. The kristal cakar menghilang kemana-mana. Hati-hati. Hati Xiao Yan bergetar ketika dia melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah saling bertukar pukulan dengan pria berbaju hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa menakutkan lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah dipisahkan menjadi 3 arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang intens sementara 3 dari mereka mengundurkan diri. Segera, cakar kristal secara paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Do Sun yang berpakaian hitam berencana menyerang Cao Ying terlebih dahulu. Ketika cakar tangan itu datang, Cao Ying sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Tubuhnya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang dipadatkan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiao Yan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan kasar menggertakkan giginya saat kakinya menekan cabang pohon. Tubuhnya melarikan diri ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan merajut alisnya ketika melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying, yang sangat menahan diri sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, tapi dia, Xiao Yan, benar-benar tidak dapat. Setelah menghela nafas dalam hatinya lagi, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retak, boneka setan bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan kasar menyambarnya. Satu hanya bisa melihat tubuh yang jauh kuat segera membentuk banyak garis retak. Bahkan ada suara rendah dan dalam dari daging yang meledak. Pergi. Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka setan bumi untuk membantu Cao Ying menahan serangan itu. Tangan bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera melihat Xiao Yan dengan cara yang mendalam. Bibir merahnya dengan lembut melebar. Sedikit suara ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Terima kasih." Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka setan bumi, yang hampir berubah menjadi sisa, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya.
Setelah itu, ia melepaskan gerakan kilat 3000 sampai batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian gambar setelah dia bergegas ke hutan lebat di arah lain. Ekspresi Dosun yang berpakaian hitam akhirnya menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil apapun. Matanya yang dingin menyapu arah tempat ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat di mana Xiao Yan berangkat. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan kamu kali ini. Sebuah suara lantang dipancarkan dari mulut Dosun yang berpakaian hitam. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Dosun hitam di belakangnya, dia samar-samar merasa bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara trio itu. Bajingan, jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus benar-benar terluka serius. Sosok Xiao Yan terus membebankan biaya untuk jarak jauh, tapi itu terkunci pada perasaan tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Dosun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Dosun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram bergegas melalui udara dari Fober istirahat. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu ketika dengan liar bergegas melewati. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat puncak gunung yang mendekat. Zing! Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah napas dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dihentikan secara paksa. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang mendalam saat dia melihat cabang pohon yang jaraknya dekat dengannya. Seorang tokoh manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki disilangkan di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdasnya mangsa, itu tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Dosun yang berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik acuh tak acuh pada Xiao Yan saat ia dengan galak tertawa. Xiao Yan, diri yang mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang akan muncul dan menyelamatkan kamu kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawi kamu. Sebuah pikiran tiba-tiba melewati hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Dosun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, kamu tetua Mugu. Dosun yang berpakaian hitam sedikit terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, senyum biadab di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, bisakah kamu mengenali aku? Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Dosun berpakaian hitam tidak menyangkal apa-apa. Orang ini memang tetua Mugi. Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu 3 kepala raksasa dari Piltover dan memasuki alam Pil. Itu juga sama bagusnya dengan kamu mengenali aku. Kamu setidaknya bisa mati mengetahui mengapa. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kita berdua memiliki hubungan. Jika kami benar-benar membicarakannya, kamu mungkin bahkan harus memanggil paman guru diri yang mulia ini. Mugu tertawa dalam cara yang gelap dan dingin. Aku tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar ini. Tetua Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan.
Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Aku pertama akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri yang mulia ini memiliki metode sendiri untuk membuat kamu mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa dengan cara yang padat dan dingin, tetua Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru dalam, sekali lagi muncul di depannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiaoyan juga berubah ketika dia melihat cakar besar menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang itu sendiri. Itu sulit dipahami, sehingga sulit bagi seseorang untuk mempertahankannya. Xiaoyan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiaoyan terkonsentrasi. Sebuah cakar kristal besar bergegas keluar dan menangkapnya. Momentum cakar besar sangat mengejutkan. Xiaoyan juga mengerti betapa menakutkannya benda ini. Bahkan boneka setan bumi hampir pincang ketika cakar itu mencengkeramnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan melintas sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci ke arahnya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa meter jauhnya. Tetua Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiaoyan. Tawanya baru saja terdengar ketika Xiaoyan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya sekali lagi dipadatkan. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Tangan besar kristal ini benar-benar terlalu sulit untuk ditangani. Itu sangat sulit bahkan menghindarinya. Seorang elit Douzun memang luar biasa. Xiaoyan tiba-tiba mengertakkan giginya karena banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan kejam. Doki di dalam tubuhnya mulai bermanuver pada saat ini. Arusnya benar-benar diperlukan untuk terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu melintas. Ini terbuka dan seperti cakar hantu yang mencubit kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan punya menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. Api Langit 3 Perubahan Misterius, Perubahan Pertama. Api Langit 3 Perubahan Misterius, Perubahan Kedua. Dua teriakan terdengar satu demi satu dalam hati Xiaoyan, menyebabkan Doki dalam tubuhnya tiba-tiba melambung. Ruang yang memadat di sekitarnya juga menjadi lebih rileks. Api Langit 3 Perubahan Misterius, Perubahan Ketiga. Mata jahat Xiaoyan memandang tetua Mugu dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap menggunakan seluruh kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiaoyan terbentuk, ruang di depannya aneh terdistorsi. Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang terdistorsi dan berdiri di depan Xiaoyan seperti menara logam. Nafas yang besar dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai menyapu ketika itu muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seseorang, melainkan sebuah gunung yang mendukung langit. Hihihe, membunuh secara terbuka di wilayah aku. Kamu benar-benar tidak memberi aku wajah apapun, kan? Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa kasar di depan mata Xiaoyan yang tercengang. Setelah itu, sosok itu mengatup 5 jari tangannya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan mewah tiba-tiba dilemparkan, dan itu sangat bertabrakan dengan cakar besar. Blaar!
keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan tetua Mugu menangis dengan marah setelah terkejut. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan tetua Mugu terdengar ketika tawa memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak dapat membunuh Xiao Yan. Xiao Yan, yang dalam keadaan tercengang, segera menjadi lebih terkejut ketika dia mendengar suara yang familiar ini. Kegembiraan dengan cepat melonjak ke matanya. Ekspresi tetua Mugu sedikit berubah ketika dia mendengar suara yang jelas dan nyaring yang bergema di atas hutan. Matanya menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba menembaki cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun lembut. Bahkan dengan ketenangan tetua Mugu, dia tanpa sadar terkejut ketika melihat gadis kecil ini. Matanya tertutup dengan shock. Mereka yang bisa masuk ke dalam alam pil adalah semua alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia masuk ke tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu itu mengabaikan tatapan terkejut dari tetua Mugu. Tangan kecilnya menekan cabang pohon dan tubuh kecilnya yang indah melompat turun dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa ketika melihat ekspresi Xiao Yan yang tercengang sebelum memberinya wajah aneh. Tindakannya yang cantik benar-benar menyenangkan. Xian, mengapa kamu ada di sini? Kejutan dalam mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilan ukiran batu gioknya semanis sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Aku telah lolos. Hihihi, aku tahu bahwa kamu berpartisipasi dalam pertemuan pil, jadi aku datang ke sini untuk menunggu kamu. Xian tersenyum seperti rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Aku sangat menyedihkan. Setelah pergi, aku tidak lagi enak Yaoan. Setiap hari, orang-orang yang membenci itu akan menuangkan barang-barang menjijikkan bagi aku untuk dimakan. Xian meraih pakaian Xiao Yan. Mata berairnya yang besar segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode waktu ini benar-benar terlalu buruk dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat dia berada di samping Xiao Yan. Karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu dia punya kesempatan untuk melakukannya. Anggota suku kamu, Xiao Yan tercengang sebelum dia segera memahami sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan cara terkejut. Xian dengan kasar mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika para anggota sukunya menyadari hal ini, mereka mungkin akan sangat marah sehingga mereka akan berakhir dengan memuntahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengerti karakter Xian. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali ketika diucapkan dari mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar percaya kata-kata ini miliknya. Adapun hal apapun yang sedang diberikan padanya, setidaknya, gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketika dia pergi saat itu. Hai, sudahkah kamu selesai mengobrol? Nenek bawel kecil, orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi,
Pria bertubuh tegap itu memalingkan kepalanya dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya sementara Xiao Yan dan Ziyan sedang mengobrol. Teman besar, kamu tidak perlu khawatir. Pergi dan kalahkan dia. Tugas kamu akan dianggap hampir selesai setelah kamu menghabisinya. Ziyan meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah tetua Mugu yang murung dan berjarak dekat. Dia menginstruksikan dengan suara yang tajam. Pria besar itu dan wajah tetua Mugu tanpa sadar bergerak ketika mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar berpikir cukup tinggi tentang aku. Sudah tidak buruk kalau aku bisa menghalanginya. Kalau bukan karena konstitusi aku tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu dengan tak berdaya menjawab. Dia muncul cukup diam ketika datang ke tugas yang telah ditugaskan Ziyan kepadanya. Boleh aku tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Ia disebut Xiong Zan. Aku menyebutnya orang besar. Dia adalah kepala dari 10.000 pegunungan obat. Hihi. Semua harta alam di tempat ini dikelola olehnya. Ziyan tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiong Zan tanpa sadar menggigil ketika dia mendengar kata-kata Ziyan. Dia memikirkan bahan obat berharga yang dimakan oleh Ziyan. Bocah kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta. Kepala, hati Xiao Yan sedikit kaget. Jika orang mengatakannya seperti ini, apakah Xiong Zan ini bukan makhluk terakhir yang dibicarakan oleh kelompok Song King? Tanda tanya. Teman ini, itu benar-benar bukan niat aku untuk menerobos ke gunung ini. Aku yang lama akan meminta maaf kepadamu jika aku menyinggungmu dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus aku tangkap. Aku harap kamu tidak akan ikut campur. Mumu tua yang jaraknya cukup dekat akhirnya berbicara dengan wajah suram. Meskipun tingkat Xiong Zan lebih rendah darinya, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan berakhir mati ke tangan siapa. Xiong Zan memutar matanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia menanggapi dengan cara yang jengkel. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Grandaun kecil ini sebelumnya. Aku harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan repot-repot tentang kamu menerobos masuk ke gunung, dan kamu hanya harus berbalik dan pergi. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut tetua Mugu berkedut. Matanya berangsur menjadi dingin. Kali ini, dia memiliki niat untuk menangkap Xiao Yan dengan biaya apapun. Keharusan siapapun tidak akan bisa mengguncang tekadnya. Dalam hal itu, Mumugu diam sejenak. Kilatan sengit tiba-tiba melonjak di dalam matanya saat dia berteriak dengan suara lantang, "Kamu bisa pergi dan mati." Suara padat baru saja terdengar ketika tetua Mugu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang telah dipaksa kembali oleh Xiong Zan sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiong Zan. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan tangan yang dengan keras menabrak kepala Xiong Zan. Zing! Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiong Zan tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Sebuah jejak tinju besar muncul di tanah. Aku yang lama telah mendominasi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu siapapun yang berani menyuruh aku pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Keganasan melintas di wajah Xiong Zan ketika dia melihat tetua Mugu menyerang pada tanda pertentangan pertama. Kepalan tangannya terkepal kuat dan energi kuning dalam melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju dilemparkan dengan keras,
dan itu memilih metode yang paling langsung dan tidak menarik untuk bertabrakan dengan tinju kristal besar. Blaar! Dua keras bertabrakan dan riak menakutkan bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa dipotong. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari titik di mana mereka pecah. Mata dan tangan Xiao Yan sangat cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia memeluk Ziyan dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit berkata-kata, "Itu memang layak pertempuran antara kelas Dosun." Kekuatan destruktif yang hebat seperti itu diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiongzan akhirnya mengambil 2 langkah kembali ke dalam hutan yang sekarang dipenuhi oleh debu. Tanah berguncang setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya luar biasa panas saat dia melihat tetua Mugu di depannya. Dia berteriak, "Baiklah, itu menyenangkan." Lagi, ekspresi tetua Mugu berubah menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan tempur dari Xiao Yan ini benar-benar hebat. Dengan cara apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki ke kelas Dosun seperti yang telah Song Qing katakan. Dari kelihatannya, ia kemungkinan sudah maju ke kelas Dosun. Jika tidak, itu tidak mungkin baginya untuk menghadapi tetua Mugu tanpa banyak merugikan. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah ini. Teman besar telah maju ke kelas Dosun beberapa tahun yang lalu. Ziyan, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. "Untung aku tidak mendengarkan Song Qing saat dia mengipasi api. Memiliki hanya setengah kaki ke dalam kelas Dosun dan benar-benar memasuki kelas Dosun adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Dengan jajaran Song Qing sebelumnya, mereka hanya akan membebaskan diri mereka sendiri dengan pergi ke sana." Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya ketika dia mendengar hal ini. Song Qing ini memang tidak dapat dipercaya. Di tanah kuning yang diciptakan dengan paksa, mata tetua Mugu gelap dan padat saat dia menatap Xiao Yan, yang memiliki wajah penuh dengan maksud untuk bertempur. Beberapa niat membunuh juga terlintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam berurusan dengan Xiao Yan telah jauh melampaui harapannya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Dengan segera, tangannya yang keriput berguling keluar dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Senjata api setan bawah. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh tetua Mugu seperti gunung berapi setelah teriakan dingin. Segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan meningkatnya jumlah api biru dalam bergelombang ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis di permukaan cakar besar itu perlahan membaik. Lengan api biru tua perlahan-lahan diperpanjang dari belakang cakar besar. Nyala api naik, menyebabkan lengan ini memberi orang lain perasaan yang sangat dingin. Itu muncul seperti lengan dewa kematian. Ekspresi serius melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru berlama-lama di atasnya. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri yang mulia ini akan mati. Ekspresi dingin gelap melintas mata tetua Mugu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Setelah itu muncul seperti meteorit karena dengan kejamnya menghancurkan tempat di mana Xiongzan berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh,
mengungkapkan banyak lubang spasi hitam gelap. Tangan api besar bergegas turun. Ketika jarak tertentu menjauh, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak oleh angin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir 100 kaki di sekitarnya. Sebuah bayangan gelap besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Mengaum, Xiongzan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang ditransmisikan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara swosh-swosh pada saat ini. Rambut hitam pekat, panjang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya yang sangat besar. Energi yang mencolok dan kuning pekat melonjak seperti banjir. Pada saat ini, Xiongzan tampaknya bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan mengejutkan. Tangan api besar bergegas turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan kepalan besar Xiongzan. Gunung berguncang dan semua binatang bergetar sebagai hasilnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.